Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Pada video ini kita coba bahas tentang block power amplifier. Jadi sudah berapa video tentang power amplifier mobil. Nah, ini kita fokuskan kepada pemeriksaan kerusakan dari power amplifier dari mobil. Kebetulan ada modul atau PCB dari power amplifier yang bisa kita gunakan dengan transistor yang sederhana ataupun daya amplifier yang kecil, yaitu menggunakan transistor TIP 41 dan TIP 42. Langkah pertamanya adalah kita coba searching, baik menggunakan Google ataupun menggunakan AI untuk mengetahui tipe dari transistor TIP 41, apakah jenis NPN ataupun jadi NPN atau PNP. Kemudian kalau perlu kita cek datasheet berapa tegangan kerja maksimumnya, bisa kita lebih detail dengan membuka datasheet tadi. Nah, cara pengukurannya adalah gunakan apometer, baik apometer analog ataupun digital. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan apometer digital. Nah, kita arahkan apometer ke arah skala bip. Nah, setelah bunyi kita adu probe-nya ini, maka kita langsung lakukan pengukuran. Yang pertama adalah kita mencari dengan menggunakan skala bip ataupun buzzer. Maka yang dicari adalah apakah adanya komponen dari transistor ini short. Nah, kalau short, angkanya adalah 0 seperti ini, terhubung singkat 0. Nah, kalau bunyi, nah itu menandakan short. Kalau tidak bunyi, itu menandakan tidak short. Apa itu short? Short circuit. Jadi adalah terhubung singkat dari satu kutub ke kutub lainnya. Misalnya di dalam transistor ini ada dioda. Perhatikan gambar, di dalam transistor itu ada dua buah dioda, CBE atau kolektor basis emitor. C dan B ada dioda, B dan E ada dioda. Nah, ini untuk tipe NPN. Maka kolektor adalah negatif, emitor adalah negatif, basisnya adalah positif. Begitu juga sebaliknya dari PNP. Nah, di sini adalah positif kolektor, basis negatif, emitter adalah positif. Yang dikatakan short circuit itu adalah bahan dari dioda, misalnya germanium ataupun silikon, untuk membuat komponen dioda itu sudah terhubung singkat, tidak mempunyai nilai germaniumnya ataupun silikonnya, tidak mempunyai nilai resistansi. Artinya nilainya adalah 0. Kalau kita mengukur PNP, maka acuannya pada gambar ini. Jadi antara basis dan kolektor itu tidak boleh kedua-duanya terhubung singkat. Begitu juga dengan basis ke emitor. Kalau kolektor ke emitor, maka harus tidak terhubung dua sisinya, baik positif ataupun negatif probe-nya yang dibalik. Nah, apakah sudah bisa dipastikan ini transistor sudah memang bagus? Lalu kita coba ukur dengan metode berikutnya, dengan cara mengarahkan skala dari apometer ke arah dioda. Nah, jadi nanti waktu ditekan begini keluar lambang dioda. Ada juga apometer yang bisa tinggal kita select ke bagian diodanya. Oke.
0, jadi terhubung singkat artinya 0. Nah, lalu coba kita ukur. Nah, ini perlu dibolak-balik. Yang pertama merah di kolektor. Nah, ini perhatikan 0,6. Yang ini tidak terhubung. Nah, artinya kita balik yang ini lagi. Tidak terhubung. Nah, kalau dibalik begini ke kaki basisnya 0,6 tidak terhubung. Nah, kaki basisnya bagus. Kalau tengah ya sudah pasti terhubung karena tengah ini terhubung ke kolektor. Lalu kaki kolektornya tidak terhubung, dibalik harus tidak terhubung juga karena yang kita ukur adalah kolektor ke emitor. Jadi positif dengan positif dioda. Nah, ini kolektornya tidak terhubung. Artinya antara kaki kolektor dan emitor itu dua-duanya diukur tidak terhubung, yang menunjukkan bahwa transistor ini masih bagus untuk skala pengukuran buzzer atau bip. Untuk bisa cepat menghafal, kita perlu latihan, perlu sering melakukan pengukuran kalau kasus-kasus perbaikan elektronik pada rangkaian yang menggunakan transistor. Nah, cara mengukur begini akan berlaku untuk semua jenis transistor yang tipe yang sama, misalnya NPN, PNP. Kalau kode atau nilainya itu bisa saja beda-beda, tapi cara pengukurannya adalah tetap sama. Ini yang diukur adalah TIP42. Nah, lalu lihat di datasheet TIP42 itu apakah NPN atau PNP. Nah, kita lihat di sini TIP42 yang kita ukur tadi adalah jenis PNP, positif dioda, negatif dioda, positif dioda, negatif dioda. Maka ketika diukur C dan B, satunya terhubung, satunya lagi tidak terhubung. Begitu juga dengan B dan E. Jadi kalau dua-dua terhubung, artinya ampermeter menunjukkan adanya nilai. Pada saat diukur dengan resistansi, maka transistor ini akan jebol. Nah, kalau C dan E itu tidak terhubung, karena kita mengukur positif dengan positif dari dioda. Nah, seperti ini kita ukur kolektor dengan emitter. Nah, kita ukur kolektor sama emitter. Positif ke kolektor, negatif ke emitter. Tidak terhubung. Lalu kita ukur negatif kolektor, tidak terhubung. Nah, ini menandakan kaki kolektor ke emitornya masih bagus. Kalau yang tadi kaki kolektor dengan basis itu kita ukur satunya naik dengan nilai 0,6, nilai dioda breakdown 0,6 masih bagus. Satu lagi tidak naik. Nah, ini masih bagus kaki kolektor dengan basis. Lalu bagaimana B dan E? Nah, B dan E kita ukur lagi, tidak naik. Nah, ini harus naik. Ketika dibalik harus naik. Harus ada nilai 0,6, tidak boleh lebih. Nah, ini 0,6. Dibalik nggak ada, seperti yang tadi. Nah, ini menandakan 0,55. Dibalik nggak boleh ada angka atau naik jarumnya. Nah, ini menandakan transistor TIP42 ini masih bagus.
Kemudian jenis TIP41 adalah lawan dari PNP, yaitu NPN. Nah, modelnya begini, negatif, positif, jumpa dengan positif satu lagi, dan negatif. Basisnya adalah di positif-positif, kolektornya di negatif, emiternya ada di negatif. Langkah pengukurannya sama seperti tadi. Pertama kita ukur kemari 0,6, dibalik nggak boleh ada nilai. Nah, ini ada nilainya 1,2. Nah, ini tidak boleh ada nilai. Ini ada nilai 0,6, dibalik begini tidak boleh ada nilai antara kolektor dengan basis. Kolektor dengan basis. Kemudian satunya lagi ada nilai 2,7 kolektor dengan emitter. Kita kemari 1,6. Harusnya tidak boleh ada nilai karena kita mengukur dari kolektor ke emitter yang terhubung antara negatif dengan negatif dioda seperti ini. Lalu kita ukur B dan E, basis dengan emitter. Basis dan emitter ada nilai, tapi ini besar 2,9, dibalik 0,6. Dibalik bagus 0,6, tapi di ini 2,9. Nah, ini kenapa? Bisa jadi karena ini belum dibuka. Kalau yang ini sudah dibuka. Nah, ini sudah dibuka. TIP42 sudah dibuka, TIP41 belum dibuka. Maka kita harus buka. Nah, tetapi yang langkah pertama adalah dengan bip, kita memastikan apakah ada short. Biasanya transistor itu kalau jebol, short atau tidak short sama sekali, tapi nilainya sudah nggak ada. Nah, ini kita coba pakai bip. Tanpa harus membuka komponen, kita langsung gunakan bip. Nah, ini dipakai metode bip, tidak bunyi. Tidak bunyi berarti nggak short, kita nggak perhitung nilainya. Kemudian di sini tidak bunyi, kemudian di sini tidak bunyi, lalu kemari tidak bunyi, kemari tidak bunyi. Nah, ini kemungkinannya masih bagus, hanya saja ada kebocoran yang bisa kita cek dengan cara kita harus buka komponennya. Nah, ini bunyi karena kolektor dengan kolektor. Kemudian kalau di sini berpasangan TIP4142, PNP NPN di sini juga sama. Jadi ini adalah drive awalnya untuk final dan ini adalah driver untuk tahap penerimaan input dikuatkan. Nah, ini 4 buah ini untuk satu transistor, 4 buah transistor ini untuk satu transistor ini. Dari 4 ini ke transistor ini lalu kemari. Jadi dibuat penguatannya adalah bertingkat. Kenapa? Supaya tidak banyak cacat atau noise. Jadi semakin bagus pembuatan peningkatan dari bertahap, transistor ini semakin baik kualitas audio kita di samping dengan bahan-bahan yang lain atau jenis transistor yang lain. Nah, untuk transistor model begini kita cek transistor nilainya, kita tahu apa NPN atau PNP, kita cek kemari, nggak bunyi, nggak bunyi, nggak bunyi, nggak bunyi. Nah, ini berarti ada kemungkinan masih bagus. Kemudian nggak bunyi, nggak bunyi, tidak bunyi, tidak bunyi. Nah, ini artinya masih bagus. Nah, kalau ini masih bagus, ini kita cek masih bagus, cek. Nah, biasanya kalau ini bagus, ini jarang yang rusak. Nah, ini masih bagus juga, ini juga. Nah, kemudian kalau ada masalah, ini kita cek resistor. Kalau nggak boleh 0 seperti pada video sebelum-sebelumnya. Ini kita cek masih bagus, tak bunyi. Nah, ini bagus. Lalu kita cari apakah ini menggunakan jener. Biasanya ada jener. Nah, ini kebetulan tidak menggunakan jener, tegangannya yang diturunkan dengan menggunakan resistor.
Nah, jadi kira-kira begitulah cara memeriksa ampli untuk block power amplifiernya yang sederhana. Kalau setelah diukur tahap demi tahap itu masih bermasalah, pastikan adanya kebocoran dari dioda. Kalau ada dipakai pada modul ini, dipastikan transistor itu ada yang bocor. Dengan dibongkar, dibuka, lalu diukur. Kemudian kalau semuanya ini tidak ada masalah, maka tinggal dites suaranya. Nah, gejalanya kalau ada bocor-bocor sedikit ataupun ada masalah resistor-resistor ini yang sudah berkurang nilai-nilainya, akan timbul cacat suaranya walaupun hanya sedikit, ataupun dengung ataupun noise. Kenapa transistor ini bisa short ataupun rusak? Yang pertama, beban speaker yang salah, seperti yang pernah saya sampaikan, terlalu rendah di bawah 2 ohm yang menyebabkan arus akan mengalir kepada beban yang short. Nah, kalau speakernya short, maka nanti arus yang mengalir ke transistor itu seolah-olah short, dan arus yang mengalir pada sebuah pengantar yang short atau terhubung singkat, maka arusnya menjadi lebih besar dan transistor akan jebol. Itu karena volume juga yang di setel terlalu besar. Yang kedua, itu karena tegangan kerjanya terlalu besar, melebihi kapasitas kemampuan dari transistor. Lihat di datasheet berapa tegangan maksimum kerjanya, maka kita gunakan tegangan yang cukup di bawah dari nilai maksimumnya, katakanlah seperempatnya atau setengah dari nilai maksimum. Yang ketiga, itu volumenya terlalu besar sehingga arus yang mengalir menjadi besar dan speaker nanti menjadi berubah nilai bebannya menjadi 0 atau mendekati 0. Nah, maka akan panas dan lama-lama transistor juga bisa jebol. Tegangan basis yang terlalu besar karena dari transistor awalnya yang besar ataupun dari input yang terlalu besar, sehingga transistor akan menguatkan yang sangat besar gainnya dan transistor itu akan panas dan jebol juga. Short dari komponen kapasitor dan short komponen resistor itu bisa jadi karena masa pakainya, kemudian karena beban yang terlalu besar dari input, atau ada short circuit dari salah satu komponen di pendukung dari kapasitor dan resistor tersebut. Kalau transistornya jebol, kemungkinan juga resistornya akan mengalami panas, overheat, dan membuat nilainya berubah, dan kalau dibiarkan bisa terbakar dan menjadi rangkaiannya terbuka. Artinya tidak terhubung lagi, tidak mempunyai nilai, dan tidak menjadi penghantar dari resistor dan kapasitor tersebut. Kemudian pendinginan atau heatsink yang kurang. Karena heatsink ini fungsinya adalah untuk menghilangkan panas pada transistor, dialirkan, diinduksikan kepada heatsink sehingga transistor bekerja pada suhu yang normal, ideal. Atau dalam box atau dalam kotaknya tidak mengalir udara yang membantu pendinginan dari semua komponen-komponen aktif yang menghasilkan panas pada saat bekerja. Jadi kalau tidak ada aliran udara, maka panas itu akan bertambah yang menyebabkan nilai dari komponen itu berkurang. Lama-kelamaan akan mengganggu atau merubah kombinasi dari arus dan tegangan pada rangkaian yang dirancang. Lalu ada komponen-komponen lain seperti resistor, kapasitor, dioda yang sudah short. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika, semoga bermanfaat untuk yang sama-sama belajar. Assalamualaikum.